Sudah tidak asing lagi kan dengan ayat ini? Tidak asing kan? Oke. Tapi sekarang cobalah melihat ayat ini dengan kesadaran. Yuk saya bacakan perlahan ya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Saya coba penggal-penggal supaya kita melihatnya dengan kesadaran. Karena Bapak Ibu sudah terlalu sering baca ayat ini. Saking seringnya ya buat mengusir hantu. Ya. Buat mengusir dedemit gitu ayat ini. Maka ayat ini kehilangan makna terdalamnya. Coba kita baca. Pelan-pelan ya bacanya. Allahu la ilaha illa huwa. Oke, sampai situ aja. Jadi kata pertama adalah Allah. Kata yang kedua, kalimat yang kedua, la ilaha illa huwa. Sekarang saya terjemahkan. Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Bisa nggak kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Dia kalau kita belum tahu dan kenal kepada Allah? Bisa nggak? Gak bisa. Ulangi. Dulu waktu kalian masih muda, saya panggil kalian ya, dulu waktu masih muda, sedang belajar merayu. Masih ingat ya kata-katamu? Hanya dirimu yang ada di hatiku. Gombel kan? Tapi maksud saya bukan itu. Coba, hanya dirimu yang ada di hatiku. Mungkin gak kita mengucapkan kalimat itu kalau orangnya aja kita gak kenal? Mungkin? Gak mungkin. Tidak mungkin kita mengatakan hanya dirimu yang ada di hatiku kalau kita tidak kenal siapa Dia. Betul gak? Jadi kalau saya waktu baca ayat kursi, saya terhenti di kalimat Allah. Diam aja saya di situ. Gak seperti Bapak Ibu, lancar. Langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahkan dibaca setiap sholat. Saya tidak pernah menggunakan ayat ini untuk mengurusi hantu. Kalau di alam semesta ini ada hantu, ada setan, ada jurig, berarti di alam semesta ini ada kekuatan yang menandingi Tuhan. Terus apa kata la ilaha illallah buat apa? Katanya tidak ada kekuatan selain Dia, tidak ada Tuhan selain Dia. Kalau kita masih menganggap ada tandingannya untuk Dia. Karena kita polos, asal bicara. Begitu disebut baca aja ayat kursi sekian kali, utangmu lunas, tambah banyak utangnya. Ini pengalaman yang senyumnya paling kencang pernah begitu. Karena kita tidak menyadari. Coba dari kalimat Allah. Kalau saya timbul pertanyaan, Allah itu alif lam lam ha. Dia tulisan Allah, dia sebutan Allah. Dan bagi saya itu tidak cukup. Tidak cukup. Itu label. Dan bagi saya itu tidak cukup. Saya harus merasakan kehadirannya. Saya harus mengenalnya. Saya harus bisa mengingatnya. Gitu gak Bapak Ibu ngajinya? Makanya cepat ya Bapak Ibu ngajinya ya. Makanya kalimat la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Bapak Ibu. Kata Dia itu harus ada. Kata Dia itu harus ada alamatnya. Kemana? Tapi karena sampai hari ini kita tidak mengenalnya. Sampai hari ini kita tidak berusaha mengenalnya. Bahkan merasakan kehadirannya saja. Nyaris tidak ada waktu. Maka yang keluar dari mulut ini. Hanya kata-kata yang kosong. Yang tidak ada maknanya. Betul Bapak Ibu? Apalagi kalimat selanjutnya. Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia maha hidup. Dia maha berdiri sendiri.
Ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini harus dialami langsung. Dia maha hidup. Kalau dia maha hidup, berarti dia yang memberikan kehidupan pada semua yang hidup. Dia adalah asal muasal semua kehidupan. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sekarang hidup? Hidup? Hidup. Apa cirinya hidup? Bernafas. Apa cirinya mati? Tidak bernafas. Itu aja. Gak usah pusing-pusing. Ya? Apa cirinya hidup? Bernafas. Cirinya mati? Coba perhatikan. Napas itu kan masuk, tinggal keluar. Masuk lagi, tinggal keluar. Betul? Ada saat gak di mana napas keluar? Ada. Berarti ada gak saat di mana kita mati? Ada. Sebetulnya kita itu sekarang sudah hidup, mati, cuma tidak disadari. Makanya ada saat di mana saat napas keluar, gak masuk lagi. Kan disebut dia telah menghembuskan napas yang terakhir. Namanya apa? Mati. Karena mati itu sederhana, napas keluar gak masuk lagi, gitu aja. Paham? Paham? Masih takut dengan mati? Lah kita sudah mengalaminya. Nah sekarang pertanyaan, apa yang membuat kita hidup? Nafas. Berarti nafas itu apa? Nafas itu adalah sumber kehidupan. Betul? Jadi menyadari nafas saja, itu sudah menyadari keberadaan dia yang maha hidup. Makanya hampir semua pelajaran spiritual diawali dengan menyadari nafas. Coba Bapak Ibu ketika sedang kusut pikiran, duduk tenang, tarik nafas perlahan. Rasakan sang hidup masih bersama kita. Rasakan beberapa saat dia tinggal. Rasakan dia keluar. Kenapa? Jangan lupa. Napas yang kita ambil bisa jadi adalah napas yang pernah dikeluarkan dari orang lain dan tinggal di tempat ini. Artinya kita ini terhubung dengan semua orang. Makanya napas kita keluarkan dulu biar dipakai orang lain, tarik lagi. Jadi kita dengan orang lain itu saudara. Saudara. Bagaimana kita bisa menyakiti orang? Bagaimana kita merendahkan orang? Bagaimana kita bisa menghujat orang? Coba perhatikan, bajunya macam-macam. Kerjanya menghujat orang karena berbeda. Ngakunya ulama. Mengerikan. Apa yang mau kita tiru dari dia? Sedangkan orang baik menurut penelitian tadi bersifat universalistik. Dia bisa menerima semua orang apa adanya. Itu baru orang baik. Sampai situ mengerti? Al-Qayyum yang maha tegak. Ada yang mengatakan Al-Qayyum itu yang terus menerus mengurusi kebutuhan semua makhluknya. Coba Bapak Ibu lihat saya semuanya. Kalau dia masih hadir sebagai napas dalam diri kita, berarti dia terus menerus mengurus semua kebutuhan kita. Cuman sayang, kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kita berfokus pada keinginan terus menerus. Kita digerakkan oleh ambisi ego, bukan digerakkan oleh kesadaran. Kalau kita digerakkan oleh kesadaran, dia tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Dia selalu memenuhi segala kebutuhan saya dalam hidup saya. Coba Bapak Ibu, karena ada nafas, Bapak Ibu bisa melihat. Kebutuhan bukan melihat. Kebutuhan. Sadar gak? Kalau bisa melihat itu berarti kebutuhan melihat kita sedang dipenuhi oleh dia. Sadar? Bapak Ibu bisa mendengar saya sekarang? Sadar gak? Kalau bisa mendengar itu kebutuhan? Sadar gak? Kalau kita bisa mendengar karena dia hadir bersama kita. Karena kita masih bernafas, maka kita dipenuhi kebutuhannya. Bapak Ibu yang pergi ke sana melangkah, dipenuhi gak kebutuhan Bapak Ibu? Bapak Ibu ingin minum, kemudian bisa mengambil air, bisa memegang gelas, bisa menarik gelas, memasukkan air ke mulut. Kebutuhan bukan? Dipenuhi gak kebutuhan kita? Bapak Ibu gatal, pengen garuk, bisa menggaruk. Dipenuhi gak kebutuhan kita? Sadar gak kalau semua kebutuhan kita dipenuhi oleh dia?
Tetapi apa yang terjadi dengan kita? Kita merasa seolah-olah dia jauh di sana. Dan kita terpisah dari dia. Seolah-olah kita bisa menggaru karena kita. Seolah-olah kita bisa melangkah karena kita. Seolah-olah kita bisa melihat karena kita. Seolah-olah kita bisa mendengar karena kita. Itulah yang salah dari kita selama ini. Maka kita menganggap seolah-olah dia jauh bersama kita. Dan kita berteriak, merengek-rengek. Minta segala kebutuhan dipenuhi. Padahal yang sedang kita minta pada dia. Keinginan-keinginan dari ambisi ego kita. Bukan kebutuhan kita. Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu bisa bernapas. Bapak Ibu bisa mengeluarkan air kencing dari tempat yang kotor. Kebutuhan bukan itu. Karena ibu bapak makan sembarangan. Dan ada sisa makanan. Yang harus dibuang ke anus kita. Dan kita bisa membuangnya. Diberi rasa oleh dia. Karena kita bisa bernafas. Jadi kehadiran dia dalam diri kita masihkah kita sangsikan? Dan kenapa ayat ini kemudian dipakai untuk mengusir hantu, mengusir dedemit? Dedemit itu kebodohanmu. Dedemit itu adalah kelengahanmu. Dedemit itu sesungguhnya adalah ketidaksadaran. Bukan dibaca berulang-ulang ayat ini, disadari isinya. Coba, saya cuma baca Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Itu aja sudah tidak sanggup lagi meneruskan. Coba sekali lagi. Bapak Ibu sadari kalimatnya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ada nggak? Terasa nggak kehadirannya di sini? Terasa nggak? Subhanallah. Kenapa kita masih cemas, khawatir, takut, sedih? Karena selama ini kita belajar agama, nyaris tanpa kesadaran. Otak kita terus dicokoki hafalan-hafalan. Dan kita membaca berulang-ulang seperti robot. Tanpa kesadaran. Perhatikan Bapak Ibu. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia tidak pernah terkantuk. Dia tidak pernah tertidur. Coba rasakan kalimat itu. Lihat pada diri kita. Lihat pada diri kita. Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tidur. Kaki tertidur. Tangan tertidur. Mulut tertidur. Telinga tertidur, pikiran tertidur, semuanya istirahat. Satu yang tidak ikut tidur, nafas. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Kalau saya baca ayat itu, Tuhan, aku sedang istirahat dan tidur saja. Engkau selalu terjaga, memenuhi segala kebutuhan hamba. Masihkah kita mempertanyakan dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu miliknya. Lahu itu miliknya. Ma apa-apa fis samawati wal ard. Apa-apa yang di langit, apa yang di bumi. Kita tinggal di mana Bapak Ibu? Apa-apa yang di langit miliknya. Apa-apa yang di bumi miliknya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di mana? Di mana? Ma itu apa-apa. Apa-apa yang di langit miliknya. Apa-apa yang di bumi miliknya. Masihkah Bapak Ibu berani mengatakan ini milikku? Ini punyaku? Itu yang menderitakan kita selama ini. Dan kita menjadi melekat pada apa yang disebut milik kita. Takut kehilangan pada sesuatu yang dimiliki kita. Lebih kacau lagi kita merasa kehilangan yang sesungguhnya bukan milik kita. Ini ayat mengajarkan kepada kita, lepaskan rasa kepemilikanmu, karena itu akan menderitakanmu. Posesif, rasa memiliki. Makanya malaikat penjaga pintu neraka, namanya malaikat Malik, milik. Malik, milik, itu artinya rasa memiliki. Begitu kita punya rasa memiliki yang dalam pada apapun, kita sudah menciptakan neraka bagi diri kita, karena kita akan takut kehilangan. Lihat tuh orang-orang
yang merasa jabatan adalah miliknya, dia takut kehilangan jabatannya, takut kehilangan rumah dinasnya, takut kehilangan berkah mobilnya, takut kehilangan segala kemudahan yang didapatnya. Itu penderitaan. Waktu kampanye, mereka menjanjikan ini itu. Pokoknya daerah kami bebas banjir, bebas sampah. Giliran ada banjir, cuman mohon maaf. Yang penting berjanji dan dipilih. Setelah dipilih, gak peduli lagi dengan janji-janji. Itulah bedanya. Kuasanya Allah dengan kuasanya para pejabat. Kalau Allah itu sangat dekat dengan yang dikuasainya, bahkan dia meliputi seluruh yang dikuasainya. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, menjaga, memenuhi segala yang dikuasainya. Beda dengan pejabat, makin tinggi kuasanya, makin sulit bertemu rakyat. Itulah ketika orang dapat amanah tanpa kesadaran. Cok Bapak Ibu sekarang, yang di langit punya siapa? Yang di bumi punya siapa? Saya mau nanya sekali lagi, Bapak Ibu sendiri punya siapa? Punya siapa? Punya Allah. Tubuh ini punya siapa? Amanah bukan ini? Amanah. Yang namanya amanah harus diapain? Dijaga. Dijaga gak kesehatannya? Dijaga gak makanannya? Dijaga gak kesuciannya? Lihat saya semuanya. Tubuh ini sering dikatakan kuil suci, tempat di mana Tuhan bersemayam di tubuh kita. Dan kita mengotorinya dengan harta yang kotor, mengotorinya dengan pikiran yang kotor, mengotorinya dengan kebencian, dendam. Akhirnya kita menjadi terasing di tubuh kita sendiri. Coba rasakan Bapak Ibu. Ketika rasa kepemilikan itu kita lepaskan, apa yang terjadi? Begitu seseorang tidak merasa memiliki, malah dia akan diberikan berkah yang jauh lebih banyak. Itulah hebatnya alam semesta. Makin takut kehilangan, makin kehilangan. Kenapa? Hukum tarik menarik. Like attracts like. Makin takut kehilangan, kita akan benar-benar kehilangan dengan yang kita takutkan. Ketika kita membebaskannya, malah justru segala berkah datang. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas seizin Allah. Bahkan di Quran ayat lain Allah mengatakan, "Kul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah, sesungguhnya syafaat itu semuanya milikku, jami'a kata Allah. Tidak ada satu manusia pun yang diberi kuasa untuk memberikan syafaat. Tidak ada. Tidak ada. Tanpa seizinnya. Tahu nggak syafaat itu apa? Syafaat itu pertolongan. Bagaimana cara Rasulullah menolong kita? Bagaimana cara Nabi Muhammad menolong kita? Sudah tahu caranya? Selalu gitu, oh nanti di akhirat, nanti di akhirat. Tidak. Cara beliau menolong kita, beliau telah mewariskan ilmu yang menyelamatkan beliau itu kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'i tabi'in, para sunan, para wali. Dan ketika kita dapat ilmu yang menyelamatkan beliau, hari ini di sini sekarang, ilmu yang kita dapat itulah syafaat yang sebenarnya. Dengan ilmu itulah kita akan bisa hidup seperti beliau hidup. Syafaat itu sekarang kita butuhkan. Yang tidak sabar butuh syafaat supaya sabar. Yang gelap butuh syafaat supaya terang. Yang sempit butuh syafaat supaya luas. Yang kasar butuh syafaat supaya dia lembut. Syafaat itu dibutuhkan sekarang. Apa ilmunya Nabi Muhammad yang diwariskan kepada para sahabat? Beliau mengatakan, awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama adalah mengenal Allah dan Rasulnya. Itu yang harus kita tiru pertama kali.
Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu yang di belakang, dia tahu yang di depan. Apa maknanya? Dia maha tahu atas segalanya yang terbaik bagi kita. Yang sudah terjadi jangan disesali. Karena masa lalulah yang telah mengantarkan kita ke saat ini. Masa lalu adalah arsitek kehidupan kita. Masa lalu yang telah mengantarkan kita ke saat ini. Seburuk apapun masa lalu kita, dia telah berjasa mengantarkan kita saat ini. Yang tahu yang terbaik di masa depan kita juga dia. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu yang di belakang, dia tahu yang di depan. Oleh karena itu, dari ayat ini pesannya cuma satu. Percayalah pada kebijaksanaannya. Apapun yang terjadi pada kamu, itu kebutuhanmu. Walaupun kamu tidak menginginkannya. Itu untuk membentukmu. Itu untuk membentukmu. Karena Allah akan membentuk kita. Kembali kepada fitrahnya. Apa yang terjadi dengan Bapak Ibu? Menendang, mencengkram. Menendang, mencengkram. Yang disenangi, dicengkram habis-habis. Yang tidak disukai, ditendang habis-habis. Akibatnya apa? Kita jadi menderita. Tidak pernah tenang. Rasa kepemilikan kita semakin kuat. Makanya bedanya malaikat penjaga surga dengan neraka. Apa? Malaikat penjaga neraka namanya Malik. Milik. Milik itu kepunyaan. Rasa memiliki itu adalah neraka. Tetapi penjaga surga siapa? Ridwan, ridho. Makanya kalau kita ridho, apapun yang terjadi, surga. Ridho dengan pasangan. Percaya pada Allah kalau itu kebutuhan kita. Terima dia apa adanya. Hargai dan hormati. Coba perhatikan saya. Pasti abadi pasangannya. Yang tidak ridho, menolak. Karena ada ambisi ego di sini. Ego itu tidak suka. Tidak suka yang dia tidak cocok dengan ekspektasinya. Makanya dia akan begitu mudah saja. Karena sudah tidak cocok, sudah saya tinggalkan. Dikiranya meninggalkan itu selesai. Tidak. Dia sedang menciptakan hukum sebab akibat yang baru. Dia akan dipertemukan dengan orang yang sama. Atau lebih buruk dari itu. Tidak ada cerita. Meninggalkan yang buruk, mendapatkan yang baik. Gak ada cerita. Keren gak Bapak Ibu ayat kursi ini? Keren. Kenapa selama ini tidak keren? Taunya ini ayat buat nakut-nakutin setan. Padahal setannya siapa? Lah. Setan itu kebodohan kita, kegelapan kita, ketidaktahuan kita, ketidaksadaran kita. Itu yang akan menghancurkan kita. Setan itu bukan entitas yang di luar diri kita. Bapak Ibu tidak pernah diganggu oleh siapapun. Bapak Ibu hanya diganggu oleh ambisi ego Bapak Ibu sendiri. Coba saya mau nanya. Yang menyebabkan Bapak Ibu tidak bangun tadi malam. Siapa? Ada setan gitu datang. Jangan bangun begitu. Kan yang bilang, yang menyebabkan kamu tidak bangun tadi malam itu cuman begini. Sudah ada isyarat harus bangun, kemudian kamu yang bilang dingin, gitu aja. Siapa yang bilang dingin? Siapa yang bilang dingin? Setan. Tahu sekarang wajahnya setan? Iya. Cuman bilang dingin gitu aja. Langsung pakai selimut lagi. Betul? Ada pihak lain yang datang? Enggak ada. Masa masih harus dijelaskan yang kayak gitu? Oke. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi ila bima syaa. Wasi'a itu artinya apa? Wasi'a itu artinya luas. Kursiyuhus samawati wal ardh. Luas. Kursiyuhu, ada hu di situ. Luas kursinya. As-samawati wal ardh. Wasi'a, luas. Kursinya meliputi langit dan bumi. Jadi dimulai dengan wasi'a, luas. Kursinya itu seluas langit dan bumi. Kalau kursinya seluas langit dan bumi, berarti Allahnya seluas langit dan bumi.
Jangan menganggap Allah itu seperti saya yang sedang duduk di kursi. Karena ilmunya dia, kuasanya dia, kelembutannya dia. Ayat ini sedang memberikan gambaran pada Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, berarti Allah meliputi Bapak Ibu? Pernah nggak punya perasaan Allah tuh dekat dengan para nabi, tidak dekat dengan saya? Pernah? Allah tuh dekat dengan para sunan, para wali, tidak dekat dengan saya. Pernah begitu? Sembuhkan dengan ayat kursi. Allah itu ternyata meliputi semuanya. Cuman bedanya apa? Para nabi dan para rasul sadar dengan kehadirannya. Sedangkan anda semua gak sadar dengan kehadirannya. Itu aja bedanya. Bukan Allahnya tidak meliputi. Kan selama ini kita seolah-olah di framing. Allah tuh hanya meliputi dia, tidak meliputi aku. Begitu. Sehingga timbul rasa tidak percaya diri pada diri kita. Karena Allah itu seolah-olah jauh dari saya. Yuk kita sembuhkan penyakit itu. Allah kursinya meliputi langit dan bumi. Wasi'a, luas. Wala ya'uduhu hifduhuma, dan Allah tidak merasa berat mengurus yang di langit, tidak merasa berat mengurus yang di bumi. Coba Bapak Ibu, kalau kita mau mikir sebentar aja. Ini bumi ada di ruang kosong, ini matahari ada di ruang kosong. Ada di ruang kosong nih, kok matahari dan bumi itu bisa diam di tempatnya? Orang fisika bilang, oh karena matahari punya massa, bumi punya massa. Maka antara massa dengan massa bisa menimbulkan gaya, namanya gaya gravitasi. Orang pertama yang bicara itu namanya Newton. Berapa besarnya gaya gravitasi matahari dan bumi? Gaya gravitasinya itu besarnya konstanta gravitasi dikalikan dengan massa matahari, dikalikan massa bumi, dibalikan dengan jarak matahari dan bumi dikuadratkan. Itu yang pertama kali ditemukan oleh Newton. Pertanyaan saya bagi Bapak Ibu, Newton manusia bukan? Apakah Newton menciptakan hukum? Apakah Newton menciptakan hukum? Apakah ada manusia di semesta yang bisa menciptakan hukum? Ada apa tidak? Ingat, Newton itu hanya orang pertama yang menemukan bahwa di alam ada yang namanya hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu adalah hukum Tuhan. Yang menjaga bumi dan matahari tetap di tempatnya, ya dia yang maha kuasa. Bukan Newton. Newtonnya juga udah meninggal, tapi hukumnya tetap ada. Jadi yang disebut dengan hukum-hukum fisika itu sering disebut dengan sunatullah, itu hukum Allah. Dan hukum Allah adalah Allah itu sendiri. Ini tauhid tingkat SD ini. Makanya wala ya'udu hibduhuma. Beliau tidak merasa berat memeliharanya. Kenapa tidak merasa berat? Yuk lihat saya semuanya. Allah yang mengatakan, yang nyata adalah dia, yang tidak nyata adalah dia. Jadi pertanyaannya, apa di semesta ini yang bukan dia? Karena semuanya dia, ya tidak merasa berat. Beda dengan kalian. Ngurusi rumah tipe 21 aja ngeluh. Betul apa tidak? Nih, ngurusi anak baru 3 aja udah marah-marah. Betul gak? Nih, ibu saya ngurusi anak 11. Gak pernah saya lihat ibu saya marah-marah. Kenapa dia tidak merasa berat memelihara apa yang di langit yang di bumi? Karena yang di langit dan di bumi, yang nyata dia, yang tidak nyata dia. Yang mana yang bukan dia? Semua adalah manifestasi dari dirinya. Jadi memelihara jangan seperti kalian memelihara mobil. Waktu baru dicuci, tiap hari diusap-usap. Kan udah 1 minggu gak pernah mandi lagi. Lo yang punyanya aja gak mandi-mandi.
Oke, lihat saya semuanya. Ayat ini dipungkas dengan kata-kata wahuwal aliyul adim. Karena dia maha tinggi, dia maha agung. Keren gak Bapak Ibu ayat ini? Kalau ayat ini diimplementasikan dalam hidup, jadi gaya hidup. Jadi saya ingin menganjurkan, yuk kita bergaya hidup ayat kursi. Bukan membaca ayat kursi berulang-ulang. Saya juga sering dengar tuh di masjid-masjid ayat kursi dibaca berulang-ulang. Bahkan saya pernah diskusi tuh sama Pak Ustadz. Dapat apa Pak Ustadz? Baca ayat kursi berulang-ulang. Gak bisa jawab. Padahal kalau kita mau merenung kalimat Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Sampai situ aja sudah menggigil saya. Apalagi kalau sampai wahuwal aliyul adim. Bapak Ibu, itu Al-Baqarah 255 itu. Nah sekarang kita lihat lanjutannya. Ya, Al-Baqarah 256. Ya, ini mohon maaf. Ini Al-Baqarah 256 harusnya. Ya, belum saya ubah ya. Al-Baqarah 256 dimulai dengan kata-kata yang sangat indah. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Bapak Ibu, anak kita tidak suka makanan, dijejalkan saja makanan yang tidak suka ke mulutnya. Muntah enggak? Muntah. Kira-kira yang menjejali makanan ke mulutnya akan dibenci enggak sama anak itu? Nyaman enggak kira-kira anak itu? Oke. Coba sekarang sediakan makanan yang dia suka. Kira-kira makan sendiri enggak Bapak Ibu? Makan sendiri. Kalau dia dihadapkan kepada makanan yang dia suka, dia happy enggak Bapak Ibu? Happy. Habis gak kira-kira makanan itu? Minta lagi. Betul gak? Sesederhana itu kalimat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena agama itu tidak memaksa, maka agama itu harus menarik. Ngerti maksud saya? Harus apa? Menarik. Jujur Bapak Ibu, apakah anak-anak kita tuh tertarik untuk sholat? Atau karena dipaksa oleh Bapak Ibu untuk sholat? Berlawanan gak dengan ayat ini? Tapi dilakukan. Nih, banyak kejadian di tempat saya. Jadi gini ceritanya. Ini si suami ini kasar, galak, tidak menghormati istrinya. Alhamdulillah ketemu saya. Setelah ketemu saya itu berubah akhlaknya. Jadi lembut, menghormati, sabar, menghargai. Maaf ya Bapak Ibu. Istrinya minta diantar sama suaminya ketemu saya. Mau belajar. Paksaan bukan itu? Kenapa menarik? Karena ada contoh, ada teladan. Nah sekarang ini kan masalah kita di masyarakat ini, jujur ya, di Arab sendiri sekarang 30% penduduk Arab mengambil pilihan untuk ateis. Bahkan ada ulama-ulama Arab yang kemudian mengambil pilihan untuk ateis. Itu di Arab Bapak Ibu. Kenapa tidak menarik? Karena banyak paksaan. Kita menghantam anak kita dengan doktrin, dengan dogma, bukan dengan keteladanan. Harusnya anak-anak itu melihat sesuatu yang indah pada diri kita. Lalu mereka bertanya, kenapa Bapak Ibu saya sabar? Nanti bilang, oh karena saya beragama. Gimana cara beragama? Baru dijelaskan di situ. Kira-kira kalau begitu bakal menarik gak Bapak Ibu? Coba sekarang. Kalau tokoh-tokoh agamanya tidak ngasih teladan, yang beragama pun hanya didoktrin seolah-olah agamanya paling benar, tetapi tidak ngasih keteladanan. Lama-kelamaan kira-kira generasi kita, kalau mereka membenci agama yang dianutnya, masuk akal gak Bapak Ibu?
Cek sekarang, lihat. Ketika mereka lihat kekerasan di mana-mana atas nama agama dan Tuhan, mereka yang polos itu pasti akan mengatakan, kok agama begitu ya? La ikraha fiddin. Kalau dibahas ini keren sekali Bapak Ibu. Ada orang dari Palembang. Dia ini ngaku sama saya. Hidupnya selama ini jahat banget. Kadang-kadang ngerampok demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah belajar kesadaran di tempat kami, kemudian mereka sadar. Dan apa yang dilakukan selama ini, itu adalah keliru. Dia pulang ke Palembang, dia minta maaf sama keluarganya, minta maaf sama anak-anaknya. Keluarganya bingung, malah disebut kesurupan. Biasanya ngomongnya kasar, tidak menghormati, tiba-tiba datang ke rumah minta maaf. Malah disebutnya kesurupan. Ini bapak ini kayaknya harus dibawa ke rumah sakit jiwa, kayaknya kesurupan. Saking anehnya. Padahal itu adalah perubahan, betul nggak? Jadi bapak ibu saya kasih tahu, kalau kita belajar agama dengan metode yang benar, hasilnya itu tidak mungkin menghasilkan orang-orang yang penuh kebencian. Gak mungkin. Yang adalah orang-orang yang penuh cinta kasih. Yuk sekarang Bapak Ibu, ingin gak anak-anak kita mengikuti agama kita? Ingin. Gimana caranya? Tunjukkan kita nyaman di depan mereka. Tunjukkan kita penuh cinta kasih di depan mereka. Tunjukkan kita adalah teladan bagi mereka. Itu aja. Saya yakin mereka akan tertarik untuk beragama. Jadi kata kuncinya, agama itu tidak perlu dipaksa kalau mereka tertarik. Dan untuk tertarik itulah tugas kita. Katanya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu artinya cinta kasihnya meliputi semesta raya. Lah kita aja mau bergaul hanya dibatasi pada pengajian kita aja. Betul nggak? Di mana rahmatan lil alaminnya? Aneh nggak Bapak Ibu? Aneh apa tidak? Oke. Nah, qad tabayyana rusdu minal ghoi. Karena apa? Duh Bapak Ibu, karena Allah sang kebenaran, kekuatan positif meliputi semua diri, meliputi semua makhluk. Sudah jelas kata Allah, yang mana petunjuk, yang mana kesesatan. Sudah jelas. Coba anak-anak kita yang belum belajar agama, sudah bisa kan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Betul nggak? Mana yang selaras dengan dirinya, mana yang tidak. Padahal belum belajar agama, malah udah diajarin agama malah jadi aneh. Karena sudah jelas, di dalam diri kita sudah jelas mana yang ditunjukkan, mana yang tidak ditunjukkan, jelas di sini. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu untuk tidak berbohong harus belajar agama? Kan tidak perlu. Kenapa? Di dalam diri kita tuh sudah ada ngingetin. Kalau kamu berbohong itu, kamu pasti gelisah. Dan kalau kamu jujur, kamu pasti tenang. Diajarin gak Bapak Ibu dari dalam? Gak usah tanya Pak Ustadz kalau berbohong itu tenang apa gelisah? Gak usah. Karena di Quran dikatakan qad tabayyana rusdu minal ghoi. Sudah jelas mana kebenaran, mana kesesatan. Ada Allah sang kebenaran membimbing di dalam diri kita masing-masing. Nah, dengan agama tentu saja diperkuat, harusnya menguatkan dong, gitu. Fama yakfur bitaghut wa yu'min billah faqadis tamsaka bil urwatil wusqa lan fisomalaha. Karena itu barang siapa yang tertutup terhadap togut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang pada tali yang kuat dan tidak akan pernah putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, sekarang Bapak Ibu, togut itu apa? Pernah lihat togut belum? Belum? Oke. Mari kita lihat Al-Quran. Kata Al-Quran, togut itu apa? Jangan tanya yang lain, tanya Quran, biar benar ngajinya. Ya, oke, perhatikan saya.
Rasakan dulu kalimat ini. Allahu waliyul ladina amanu. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Paham ayat itu? Paham apa tidak? Saya curiga. Ulangi. Allah pelindung orang yang beriman. Seolah-olah ayat ini Allah itu melindungi yang beriman dan dia membiarkan yang tidak beriman. Terus yang tidak beriman siapa pelindungnya? Ngerti aja. Karena kita nggak pernah mikir, betul nggak? Udah aja informasinya begitu, Allah pelindung orang yang beriman, gitu. Siapa orang beriman? Saya. Gitu? Seolah-olah yang lain tidak dilindungi Allah. Padahal Allah udah bilang, wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Dia itu kursinya, kuasanya meliputi langit dan bumi, meliputi semua makhluk. Jadi ayat ini seolah-olah sedang memberikan satu pernyataan yang berlawanan dengan pernyataan yang tadi. Katanya Allah meliputi semuanya, tetapi yang dilindungi cuma orang yang beriman. Ngerti nggak Bapak Ibu? Tambah pusing. Makanya ulangi, baca lagi. Allah pelindung orang yang beriman. Ngerti sampai situ? Belum ngerti. Belum. Nah sekarang supaya mengerti saya jelaskan. Kan sebetulnya Allah meliputi semuanya. Betul? Setuju Allah meliputi semuanya? Oke. Lalu kenapa di sini ada kata-kata Allah pelindung orang-orang yang beriman? Yuk lihat saya semuanya. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang merasa kalau dirinya selalu dilindungi Allah. Kan dia sadar kalau Allah bersama dirinya. Itulah orang beriman. Bukan Allahnya tidak melindungi. Orang beriman itu orang yang yakin kalau Allah tidak pernah terpisah dari dirinya. Masuk akal kalau gitu? Oke. Jadi bedanya apa? Orang beriman dengan orang kafir. Apakah Allah pada orang beriman? Allah ada pada orang beriman? Apakah Allah meliputi orang kafir? Nah gitu. Bedanya apa sekarang? Orang beriman itu yakin sepenuhnya kalau dirinya merasa dilindungi oleh Allah. Jadi orang yang tidak beriman itu orang yang tidak merasa kalau dirinya dilindungi oleh Allah. Kira-kira kalian orang beriman atau bukan? Nah loh baru mikir. Masih suka sama Allah. Ya Allah lindungi aku. Suka gak gitu? Suka apa tidak? Ini orang beriman atau bukan beriman? Berarti orang yang masih ya Allah lindungi aku. Berarti dia sedang merasa tidak dilindungi. Orang yang suka minta perlindungan kepada Allah. Beriman apa tidak? Nah loh baru kebahas sekarang. Habis ngaji kalian tuh nggak jelas. Jadi orang beriman tuh siapa menurut ayat ini? Orang yang merasa kalau dirinya selalu dilindungi oleh Allah. Apapun yang terjadi, dia yakin itu perlindungan Allah. Daftar jadi PNS. Gak diterima. Sudah orang beriman itu, saya yakin ini perlindungan dari Allah. Karena Allah sedang merencanakan saya jadi pengusaha. Biar gajinya ditentukan sendiri. Tapi orang yang tidak beriman pasti akan cari peluang. Cari orang dekat, cari koneksi, sogok menyogok. Jadi yang suka sogok menyogok iman atau tidak? Ada gak orangnya di sini? Kesel saya itu. Makanya dibuka aja sedikit ya biar ngerti. Karena kalau nggak dibeberkan gini kalian nggak ngerti-ngerti. Jadi kata-kata Allah melindungi orang yang beriman itu kan menegasikan seolah-olah Allah tuh hadir bersamamu yang mengaku iman dan tidak hadir bersama yang tidak mengaku iman. Betul nggak? Padahal Allah wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kan kursinya meliputi langit dan bumi. Jadi bedanya apa? Yang satu merasa dilindungi, yang satu merasa
tidak dilindungi. Jadi yang suka minta perlindungan berarti belum merasa dilindungi. Tah eta. Ada nggak di ruang ini orangnya? Acungkan tangan. Tuh cenah rumah saeun. Dan kalau nggak dibuka gini ngaji, nggak ngerti-ngerti. Malah menimbulkan kebingungan. Yang mikir, bingung sote. Itu mikir matara bingung. Ngerti maksud saya? Oke, gini, lihat saya semuanya. Saya itu bawa payung. Ya, saya bilang kata saya, kamu jangan keluar dari payung ini, kamu nanti kehujanan. Kan saya sudah melindungi. Tetapi orang ini malah keluar dari payung. Begitu keluar dari payung saya, kehujanan. Begitu kehujanan, merengek-rengek. Ya. Tolong dong, saya dilindungi, dipayungi. Kan dia yang keluar. Hartos. Jadi Allah tuh sebetulnya melindungi semuanya Bapak Ibu. Karena dia maha pelindung. Cuman ada yang mau tetap dalam perlindungannya. Ada yang tidak mau. Tapi ketika dia celaka. Baru merengek-rengek seolah-olah Allah tidak melindunginya. Hartos. Pir aku kudu dikieukeun ngaji. Contoh. Nih belum pakai contoh. Supaya lebih ngerti lagi. Kata Allah tuh jangan bohong. Perlindungan bukan? Perlindungan bukan? Ngartos. Jadi masih ada di payungnya Allah. Kata Allah jangan bohong. Udah aja gak bohong. Dalam perlindungan Allah. Paham? Tapi kenyataannya kamu keluar dari perlindungan itu. Bohong. Akibatnya apa? Akibatnya kamu menjadi gelisah. Pun setelah gelisah minta perlindungan kepada Allah. Kata Allah, lah kan sudah saya ingatkan. Kamu jangan bohong. Sekarang kamu bohong. Berarti bohong itu seperti tadi. Keluar dari payung saya. Setelah keluar kehujanan rancucut. Rancucut. Bahasa Garut lagi ya. Tahu rancucut? Basah kuyup. Baru minta perlindungan. Gitu gak kalian? Tolong dong dijawab. Gitu gak kalian? Waduh. Nah ini baru sadar kan? Baru sadar. Padahal sering kan baca ayat ini. Entah berapa ribu kali baca ayat ini. Oke, lihat saya semua. Jadi orang mau korupsi. Ada nggak dari dalam? Jangan korupsi karena ini bukan hakmu. Perlindungan Allah bukan? Siapa yang tidak dilindungi oleh Allah coba? Semua kita tuh dilindungi. Tapi korupsi nggak orang itu? Korupsi. Ketahuan? Nah jadi koruptor itu yang ketahuan. Yang belum ketahuan masih menganggap orang baik sampai sekarang. Padahal dia sebenarnya tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri. Sekalipun belum ketahuan. Ingat ya, koruptor di Indonesia itu hanya yang baru ketahuan. Jangan-jangan geus kapangih kabeh mah sararea koruptor. Tapi ngaku orang beriman enggak? Yang mengerikan katanya kan sedang diusut. Ada jual beli kuota haji. Bingung saya setelah baca ayat ini. Katanya orang beriman itu pelindungnya adalah Allah. Jadi geus di payungan atau ku Allah. Tong maling cek Allah teh. Tetep we saya mah maling. Tapi ngaku beriman. Aduh. Wanian teh. Oke, lanjut dulu. Jadi Allahu waliyul ladina amanu. Allah pelindung orang yang beriman. Orang beriman enggak Bapak Ibu? Nah, kalau mau disebut orang beriman, sekarang setiap perlindungan Allah ikuti.
Jadi orang yang tadi disebut koruptor itu kenapa? Ditegur nggak oleh Allah dari dalam? Tegur. Tinggal nggak di payungnya Allah? Nggak. Keluar kan? Keluar. Ketahuan kan? Masuk penjara kan? Kira-kira ini orang udah masuk penjara minta perlindungan nggak pada Allah? Karena perlindungan yang dia maksud itu adalah dia dibebaskan dari penjara. Padahal itu ciptaannya sendiri. Kata Allah, kan sudah aku ingatkan. Kamu kan maunya begitu. Ya sudah, kata Allah, belajar bertanggung jawab pada pilihan kamu. Udah, di penjara aja. Nah sekarang saya nanya, itu penjara perlindungan Allah bukan? Perlindungan lagi. Kenapa? Karena memang harus diajarin akibat dari ini. Jadi semua itu perlindungan sebetulnya. Kalau kita mau mengambil pesannya. Ulangi Bapak Ibu. Pernah gak Bapak Ibu keluar dari kebenaran yang dibicarakan di dalam? Pernah apa sering? Sering apa sering banget? Orang beriman bukan? Cenah karasain. Jadi kita mah cuman banyak kan di sini ya, sini nih. Itu dari bereman wae atuh. Betul nggak? Indah di sini. Tetapi faktanya enggak. Orang yang menyepelekan santri di pondok pesantren juga ngaku beriman. Betul nggak? Sudah diingatkan oleh Allah. Itu santri itu titipan dari orang tua. Harus kamu jaga. Bukan dimanfaatkan. Jatuh enggak? Hina enggak? Setelah hina minta perlindungan enggak? Nah, padahal perlindungan Allah jalan terus. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia tidak pernah tidur, enggak pernah ngantuk. Ngartos Bapak Ibu? Jelas? Oke, jadi ngerti ya? Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Cirinya orang yang merasa dilindungi Allah tidak pernah berpindah pada kegelapan, terus berpindah pada cahaya, pada cahaya, pada cahaya, pada cahaya. Hidupnya itu selalu berkelimpahan, baik-baik saja. Jadi Bapak Ibu, saya kasih tahu, kalau kehidupan kita banyak masalah, banyak konflik, jangan-jangan kita ini sudah dipayungi Allah, tetapi kita keluar dari payungnya Allah. Mohon maaf, saya bukan menyepelekan. Banyakkah orang yang mengaku dirinya beriman, tapi hidupnya penuh dengan penderitaan? Banyak sekali. Nah dia masuk ke penderitaan itu kenapa kira-kira? Karena dia keluar dari perlindungan Allah. Ingat ya, Allah itu meliputi semuanya. Cuman ada yang merasa dilindungi, ada yang tidak. Nah yang merasa dilindungi, dia akan terlindung. Paham sampai sini? Oke. Nah, wallazina kafaru auliya'uhumut tagut. Dan orang-orang yang tertutup, yang belum terbuka, yang belum beriman, pelindungnya itu adalah togut. Siapa sih togut itu? Nah saya jelaskan, kan janji saya tadi, togut itu apa? Lihat ayatnya. Yukhrijunahum minan nur ilad dulumat. Togut itu yang suka menghijrahkan kamu dari cahaya kepada kegelapan. Itu aja kata Quran togut itu. Yuk lihat saya sekarang. Jadi togut itu yang memindahkan kita dari cahaya kepada kegelapan. Yuk lihat saya. Kita mau berbohong. Di sini ada mengingatkan, jangan berbohong. Cahaya bukan itu? Cahaya. Kemudian kita berbohong. Berarti kita pindah kemana? Pada kegelapan. Nah, yang memindahkan kamu dari cahaya pada kegelapan, itulah togut. Maka orang Jakarta bilang dirinya ogut. Paham? Paham? Jadi siapa ogut?
Nah itulah baru ngerti sekarang. Selama ini mah togut patung, betul nggak? Togut patung, togut kayu. Ya, makanya ada orang yang anti. Leluhur kita mengajarkan ada yang namanya sesajen. Dibilangnya togut. Padahal sesajen, sajen, sastra jendra. Itu adalah pesan-pesan leluhur yang disampaikan kepada kita. Di sajen itu harus dibaca. Ada apa, dibaca pesan dari leluhur. Itu maksudnya. Togut itu yang memindahkan kamu dari terang menuju gelap. Paham sekarang? Jadi siapa yang memindahkan kamu dari terang ke gelap? Siapa? Banyak togut nggak di sini? Tadi udah ngaku saya ditanya, siapa Ogut? Nah itu makanya karena supaya sopan, togut dipanggilnya Ogut. Kata Ogut juga, itu kan begitu, betul nggak? Paham sekarang? Wah ternyata selama ini kita ngaji salah ya. Togut malah jadi kemana-mana, betul nggak? Ya. Togut adalah setan. Lah. Setan siapa? Utus setan itu yang suka melawan Allah. Wah udah musyrik kita. Seolah-olah di semesta ini yang lebih kuasa daripada setan. Coba saya mau nanya, pintar nggak Bapak Ibu? Banyak yang nurut sama Allah atau banyak yang nurut sama setan? Jawab dulu dong. Banyak yang nurut sama Allah atau banyak yang nurut sama setan? Setan. Kalau gitu siapa yang maha kuasa? Allah apa setan? Tuh kalian tuh kadang gak nyambung ya. Saya tanya, banyak yang nurut sama Allah, banyak yang nurut sama setan. Nah, banyak yang nurut sama setan. Jadi kuasa mana Allah dengan setan? Tuh gak jujur. Katanya banyak yang nurut setan, berarti setan maha kuasa. Punya banyak yang nurut. Nah ini yang ngaji tauhid kita gak jelas. Allah maha kuasa. Saking maha kuasanya tidak ada yang berkuasa lagi selain kuasanya. Betul nggak? Jadi sebetulnya hari ini sudah terbuka. Rupanya togut itu apa saja yang memindahkan kita dari terang menuju gelap. Nih lagi tenang aja Bapak Ibu teh sama suami, sama pasangan di kamar. Tiba-tiba cerita masa lalu. Kira-kira ribut nggak? Jadi pindah dari tenang ke kacau. Pindah dari terang ke gelap. Kira-kira togutnya ada nggak di kamar itu? Yang nyaho tak bangetna jika kumaha. Jelas? Atau belum jelas? Wah ini terlalu jelas contohnya ya. Oke. Ya. Jadi sekarang ngerti togut kata Quran. Walladzina kafaru awliya'uhumut togut yukhrijunahum minan nur ilad dulumat. Ulaika ashabun nar. Jadi togut itu mereka yang memasukkan kita ke dalam nar, ke dalam api. Hum fiha khalidun. Sering Bapak Ibu masuk neraka? Sering. Kalau ada orang marah ikut marah? Nah, eta terbakar api neraka teh. Yang marah togut bukan? Yang balas marah togut bukan? Asal loba togut teh namanya. Arasup ka masjid. Clear? Hebat nggak Quran mengajarkan kita? Keren Quran itu. Tapi selama ini ayat ini tersembunyi. Karena kita lebih banyak keluar ngajinya daripada ke dalam. Betul nggak? Coba begitu dengar kata togut langsung setan. Begitu dengar setan langsung orang lain. Atau makhluk lain yang mengganggu. Betul nggak? Itu. Jadi tepuguh tuntun mengaji tanya. Jadi kita lari dari
kenyataan diri. Padahal semua yang menyebabkan kita celaka, kita. Coba Bapak Ibu mau nanya. Bapak Ibu teh lagi sehat. Ya? Sehat berarti cahaya bukan? Cahaya. Terus ada makanan, kabita. Betul nggak? Segala ada dimakan. Nempi ka terab. Sakit. Asalnya sehat jadi sakit. Yukhrijunahum minan nur ilad dulumat. Asalna caang jadi poe. Eta nu sagala ngadahar-dahareun tadi saha eta teh? Tah togut teh. Paham ya sekarang? Tambah jelas contohnya? Tambah jelas. Ya, di rumah lagi adem, anak-anaknya juga baik. Cuman karena ada kesalahan sedikit, kemudian si ibu yang cerewet itu marah-marah. Suasana rumah yang sedang damai tiba-tiba jadi berantakan. Energinya jadi gak nyaman. Kan ada yang marah. Siapa tuh yang marah? Tah eta. Tambah jelas ya? Baru mengerti ternyata ya. Nah, makanya Bapak Ibu, yuk sekarang kita belajar membuka diri. Ya, buka diri ya. Saya juga mengagumi Bapak Ibu yang hadir di sini. Yang mau mendengarkan kajian saya. Yang mau mengenalkan diri, yang mau menyediakan wadah sehingga Bapak Ibu membuka diri. Nah, inilah awalnya hidayah, membuka diri. Ya, ingat ya, ketenangan hanya akan didapat dari keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Saya yakin, saya hargai yang di rumah, yang ikut live sekarang, tuh ada puluhan ribu yang di rumah. Ini orang-orang yang punya keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Ingat ya, selama ini kita berada di zona nyaman. Belajar hal lama, pikiran lama, sudut pandang yang lama, gitu ya. Nah, berani untuk membuka diri, itu sudah hebat. Ya, membuka diri untuk segala pengalaman baru. Bapak Ibu sekarang sedang membuka diri untuk pengalaman baru. Oh, ternyata togut kata Quran tidak seperti yang selama ini saya dapat dari orang. Betul nggak? Gitu ya. Bapak Ibu berani belajar hal-hal baru. Mencoba cara pandang yang baru. Nah lihat ya saya. Ketika kita mengubah perspektif terhadap dunia, maka dunia akan berubah. Jadi ketika perspektif kita terhadap dunia berubah, dunia akan ikut berubah. Dunia bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi harus dipelajari. Ingat ya, dunia ini dengan segala peristiwanya bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang harus dihayati, harus dipelajari. Makanya tujuan hidup bukanlah tempat, tujuan hidup adalah cara pandang yang baru. Setelah saya bukakan wasi'a kursiyus samawati wal ar, sudah sadar bahwa kursi Allah meliputi langit dan bumi, meliputi diri kita semua. Mari kita bebaskan diri kita dari rasa keterpisahan dengan Dia. Karena Dia melindungi semua makhluknya. Cuman ada yang merasa terlindungi, ada yang merasa belum terlindungi. Maka siapapun yang masih merengek-rengek, meminta-minta kepada Allah, sebetulnya mereka yang belum merasa diberi oleh Allah. Allah bersamamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Selalu memenuhi segala kebutuhan, bukan keinginan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.